Dikisahkan bahwa ketika Abdullah bin Abdul Muttalib beliau hendak pulang ke kampungnya ke Makkah, di tengah perjalanan ada seorang perempuan ahli kitab jatuh cinta kepadanya. Tapi bukan karena si Abdullahnya. Ternyata perempuan ini kita sebut sekarang kasyaf. Dia hafal kitab Taurat dan punya wirid-wirid yang banyak. Dia tarik Abdullah, dia katakan, "Wahai Abdullah, kawini aku." Kata Abdullah, "Enggak, aku harus pulang segera." Pulanglah dia. Jadi dari dulu memang ada perempuan-perempuan berani-berani begini tuh. Itu boleh enggak? Ya boleh-boleh aja kan, tercucunya anaknya begitu juga kan, digituin nama seorang perempuan namanya Khadijah. Sama Khadijah, bukan Khadijah ya, siapa tadi namanya tadi? Abdullah ya, oke. Sayyiduna Abdullah pulang ke rumahnya. Ternyata dalam perjalanan ayahnya bermimpi ada pohon keluar dari badannya, lalu apa istilahnya kalau rindang itu apa namanya? Lalu menutupi yang di bawah yang tadinya panas menjadi teduh, rimbun teduh. Tapi teduhnya sebelah. Yang sebelah sana enggak ada. Jadi pohonnya cuma teduh sebelah. Ini aneh, pohon kok teduh sebelah. Bangun tidur, dia kemudian datang kepada ahli takbir mimpi di sudut kota Makkah. Bertanya, "Wahai tuan, apa takbir mimpiku ini?" Lalu dijawab oleh ahli takbir ini, "Kamu itu punya nur dalam dirimu. Insya Allah keturunanmu nanti ada yang jadi pemimpin di kota Mekah. Tapi dia belum sempurna kalau belum dinikahi dengan pohon satu lagi." Maksudnya pohon satu lagi apa? Yaudah, anak kamu siapa yang belum nikah? Si Duloh. Abdul, nikahin dia dengan keluarga dekatmu, yaitu anak dari Wahab. Namanya siapa? Aminah binti Wahab. Akhirnya beliau Abdul Muttalib mendatangi Wahab, melamar siapa? Aminah untuk anaknya. Wah, dulu tuh bukan cewek dijodohin, cowok dijodohin. Mau nggak kalian dijodohin sama santri yang di sono? Dia nggak mau sama kalian. Setelah itu diterimalah oleh Wahab, anaknya Aminah, hendak dinikahi dengan Abdullah. Abdullah masih di perjalanan. Sampai di Mekah, ternyata Abdullah dan Wahab sudah siap-siap untuk buat kayak gini, tenda gini kira-kira ya. Dulu kan belum ada tenda begini. Ini bid'ah nih Pak ya. Dulu belum ada nih ya. Kira-kira begitulah, umbul-umbul sekolah disiapin. Maka berakad nikahlah mereka di hari itu. Malamnya langsung Sayyiduna Abdullah serumah dengan Sayyidatuna Aminah. Kalau bahasa Arabnya yabni alaiha, langsung membina rumah tangga. Terjadilah perpindahan nur dari Sayyiduna Abdullah kepada Sayyidatuna Aminah. Malam itu juga hamil. Cepat sekali Bang Dik. Dalam waktu rentang yang sangat cepat, Abdullah kemudian harus pergi lagi untuk berdagang. Tapi dia ingat-ingat, buka cabang Maka datanglah dia ke perempuan yang dulu minta untuk dinikahi. Ini namanya jatuh cinta yang telat. Sampai di perempuan itu dia ketuk pintu. Empok, teh, waktu itu ngelamar saya kan. Dia buka pintu, dia lihat jidatnya, dia
sono. Abdullah, ini terjemahan Bang Dik. Di kepalamu, di wajahmu sudah tidak ada nur yang dulu aku lihat. Si perempuan, iyaku anni, pergilah dariku. Maka terusirlah Abdullah. Di rumah dia laku, di situ tertolak. Salah siapa ya? Tapi itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia lanjutkan perjalanan berdagang dengan kafilah-kafilahnya. Di Makkah, Sayyidatuna Aminah mulai muntah-muntah. Perempuan hamil biasanya muntah-muntah ya. Hati-hati nih kalian kalau muntah-muntah, surga itu ya. Mulailah datang keanehan-keanehan. Di beberapa malam awal, datanglah malam hari, Sayyidina Jibril mengabari kepada Aminah. Wahai Aminah, yang engkau kandung itu adalah penghulu alam semesta. Perempuan biasa didatangi Jibril, itu masih biasa nggak? Ada nggak santri-santri di sini didatangin Jibril, ada nggak? Kalau Mas Jibril ada ya? Namanya Jibril. Ada pakai santri namanya Jibril? Nggak ada ya? Oh adanya itu ya, yang udah meninggal. Abu Jibril kan udah meninggal ya? Besok-besok datang lagi malaikat yang lain, datang lagi malaikat yang lain. Di beberapa bulan yang lain datanglah Nabi Adam, datanglah Nabi Nuh, datanglah Nabi Ibrahim. Semuanya mengatakan, yang engkau kandung wahai Aminah itu adalah Nabi akhir zaman, penghulu alam semesta. Ada yang mimpi Nabi Nuh di sini Pak Kiai? Ada? Ada yang mimpi Nabi Muhammad gak? Ada satu dua ya, nggak banyak kayaknya nih. Kiai padahal nggak mimpi Nabi Muhammad. Gimana yang bukan kiai? Ini Sayyidatuna Aminah hampir setiap malam bertemu rohani malaikat, rohani para nabi. Kira-kira ini wali bukan? Ada nggak wali? Kalau situ wali, adakah di antara wali-wali ini, wali murid? Apalagi? Wali Dajjal, jangan. Di antara antum ini ada nggak yang kalau ngerasa wali ya, didatangin Jibril, didatangin Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ada nggak? Berarti masih di bawahnya Sayyidatuna Aminah itu makomnya tuh. Ya. Coba perbandingan Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Aminah. Siapa yang dikandung mereka berdua nih? Sama-sama Nabi bukan? Nabi mana yang lebih mulia, yang dikandung Aminah atau Maryam? Kalau Maryam ditanggung oleh Allah, dikirim buah-buah oleh Allah, masa Aminah nggak dikirim? Ya. Jika Maryam dijaga oleh Allah, diberikan nutrisi-nutrisi surgawi, tentu Aminah lebih dahsyat lagi. Maksud saya apa? Aminah walaupun kemudian dapat kabar buruk, ternyata suaminya terkena penyakit, meninggal di tengah perjalanan. Aminah menjadi perempuan hamil, baru menikah, masih sangat muda. Lagi hamil langsung berstatus janda. Sedih nggak tuh? Sedih, nggak ada suami. Tapi Allah kirim hiburan-hiburan dari langit. Hampir setiap hari Aminah mendengarkan suara malaikat dari langit. Wahai Aminah, yang engkau kandung adalah kekasih Allah, Habibullah. Itu bisa mendengar begitu. Bahasa kitabnya disebut mukasyafah. Apa namanya?
disingkapkan oleh Allah tirai-tirai alam gaib. Kira-kira ada nggak wali, kiai-kiai, habib-habib yang begitu sekarang? Kalau ada, dia mungkin wali yang sama atau lebih tinggi. Tiba-tiba muncul anak muda baru pulang dari Madinah, ya, mudanya mirip-mirip sama saya. Apa kata dia? Orang tua Nabi masuk neraka. Oh, Ban Seriun, kita mau apain mereka itu? Ente mau apain mereka itu? Hah? Kita punya orang tua nih, mungkin non muslim. Terus kata teman kita, anak ahli neraka, digituin gimana? Pentungan keluar nggak? Keluar semua. Apa kata anaknya? Tamat Madinah, jalan di tanah yang dulu diinjak oleh kaki mulia Rasulullah SAW. Tapi dia tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Imam Malik dulu tidak berani jalan pakai sendal di Madinah. Apa kata orang? Wahai tuan guru, engkau ini imam, guru kami di Madinah. Kenapa engkau tidak pakai sendal? Dibeliin sendal nggak dipakai. Apa jawaban beliau? Tidaklah pantas Malik bin Anas berjalan dengan sendal yang mewah, sedangkan di bawahnya ada jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik diberikan hadiah oleh Allah, ma bittu lailan illa wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Nuaim, riwayatnya sahih. Tidaklah aku tertidur malam hari kecuali Rasulullah mengunjungiku. Kecuali aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa torikotnya Imam Malik? Melepas sendal. Itu riyadhah dia, adab. Judul kurikulum zikirnya namanya adab. Torikohnya buka sendal. Kalau kejuan jamaah yang duitnya agak lumayan dikit banyak, belum kaya-kaya amat, baru-baru kaya, nyampe di Madinah, hotelnya kurang bagus, itu dihardik tuh ustadznya. Di Madinah masih berani hardik orang, coba. Itu kira-kira Rasulullah sapa dia nggak ter? Jauh. Gimana? Kita mau apain tuh orang? Kita buka kitab aja. Ya antum jangan semangat, kayaknya semangat mau mukul kayaknya. Kayaknya semangat mau kita geruduk aja dia, seruduk gitu. Enggak begitu. Kita ajak debat ya. Sayyidatuna Aminah. Maka saya dari awal sering menyebut Sayyidah karena saya meyakini beliau wali Allah. Nah, disebutkan di sini ketika beliau lahir, ya. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi niswatin minal haziratil qudsiyah. Ketika lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidannya, dokternya adalah Asiyah dan Maryam. Asiyah Maryam secara fisik sudah mati belum? Udah mati secara fisik, tapi ruhnya masih ada nggak? Itu ruh mereka Allah hadirkan untuk menyambut ruhul alamin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wa akhazahal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la sana. Ini diambil dari hadis Imam Darimi, hadis Imam Tabrani, hadis Imam Ahmad, riwayatnya sahih. Kata Sayyidatuna Aminah, ketika aku melahirkan engkau wahai Muhammad, aku melihat cahaya berkilau menyebar tembus sampai ke penjuru-penjuru negeri. Bahkan kata Aminah, aku melihat istana-istana yang ada di bumi, istana Persia, istana Rum, semua dilihat. Beliau di Mekah, tapi beliau bisa melihat istana yang jauh ada di Rum, istana yang ada di Persia. Kasyaf bukan? Kasyaf itu.
Maka ketika Halimah Sa'diyah ketakutan memulangkan Nabi Muhammad SAW yang berumur 7 tahun, dipulangkan kepada ibunya Aminah, apa kata Halimah? Wahai saudariku Aminah, anak kita, ini ibu susu kan boleh ngomong, yang disusuinya anaknya, anak kita ini aneh. Masa ada makhluk dari langit bersayap, dia cerita, terus mau belah dada dia, tapi dia nggak mati-mati. Wahai Aminah. Aminah senyum aja. Kamu nggak tahu sih, anakku lahir sebagai cahaya. Jadi Aminah sudah tahu belum bahwa yang dikandung, yang dilahirkan, yang dibesarkan dia adalah seorang nabi? Bahkan semenjak masih di dalam kandung. Kalau beliau sudah tahu dan meyakininya dan dikonfirmasi oleh Halimah, berarti beliau sudah tahu belum? Sudah terima belum? Sudah ikrar belum bahwa Nabi Muhammad adalah nabi? Sudah. Maka bagi saya, dengan kelemahan bacaan saya, awwalu man amana bi nubuwwati sayyidina Muhammad ummuhu sayyidatuna Aminah. Yang pertama kali meyakini, percaya kepada kenabian Nabi Muhammad adalah ibunya, bukan Khadijah, bukan Ali, bukan Abu Bakar, bukan Abu Dzar, tapi Sayyidatuna Aminah. Dalam hadis Imam Tirmizi dikisahkan bahwa paman Nabi namanya Abu Thalib. Abu Thalib melihat Nabi Muhammad sudah cukup umur untuk diajak dagang, maka diajak berdagang ke negeri Syam, ke negeri Irak. Ternyata di Syam itu sekarang negara Suriah atau Lebanon atau Palestina, itu wilayah Suriah. Yordan masuk ya. Ketika beliau sedang berjalan dengan kendaraannya, satu kafilah, ternyata di sudut sana ada satu orang dengan jamaahnya di depan satu tempat ibadah mempelototin. Jadi banyak kafilah-kafilah yang lewat, tapi dia melihat ini kok beda sendiri. Dia lihat ke bawah, dia lihat ke atas, dia lihat ke bawah, dia lihat ke atas. Di atas selalu ada awan yang menggiringi, adem. Terus di beberapa wilayah di Syam itu ada pohon-pohon, walaupun tidak banyak. Dia lihat pohon-pohon kok ketika ada awan itu lewat ikut nunduk. Dia pikir dia halu, dia ucuk-ucuk matanya kayak Bang Dik ngelabuin antum barusan ya. Ilmu apa katanya tadi? Ilmu jatuh cinta. Aduh, bohong banget itu, hoax itu ya. Abul hoax. Tapi keren, bisa bikin hidup kita semalaman ya enggak? Orang ini ternyata bernama Bukhairah. Siapa namanya? Dia memimpin suatu gereja, kanisah. Dan dia hafal kitab Injil. Di dalam kitab Injil yang dia baca, Nabi akhir zaman yang dikabarkan Yesus, Isa, tidaklah dia berjalan kecuali ada awan mengiringinya. Tidaklah dia melewati pohon kecuali pohon tunduk kepadanya. Tidaklah ia berjalan di terik matahari, melainkan bayang-bayangnya tidak ada. Gimana mau ada bayang-bayangnya? Dia kan cahaya. Ditambah ada awan di atasnya. Cahaya, kena cahaya matahari yang gak ada bayang-bayangnya. Kan nur. Pembukaan kita tadi apa? An-nur. Wa usalli wa usallim ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Beliau itu nur, maka gak kelihatan cahaya, gak kelihatan bayang-bayang. Sebanyak itu kafilah yang lalu, hanya kafilah Abu Thalib yang diberhentikan. Lalu diajak makan. Setelah diajak makan ditanya, ya Abu Thalib,
siapa bersamamu? Kata Abu Thalib, nggak ada ini orang. Tapi dia lihat di atasnya kok sekarang nggak ada awan. Ternyata Abu Thalib meninggalkan Nabi Muhammad di kendaraannya. Apa kata beliau? Bukhairah, wahai Abu Thalib, pasti ada yang kau tinggal. Karena tanda-tanda yang tadi dilihat tidak ada. Lalu Abu Thalib mengatakan, oh ada anakku masih kecil, masih remaja, belum anak bawang lah. Kata beliau, panggil dia. Atau temukan aku dengannya. Di saat itulah Abu Thalib mempertemukan Nabi Muhammad dengan Bukhairah. Ternyata mereka langsung berdialog. Bukhairah ngomong, Abu Thalib, hadza sayyidul alamin, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sama seperti kalam Sayyidina Jibril kepada Sayyidatuna Aminah. Wahai Abu Thalib, ini tuh nabi, bahkan penutupnya para nabi. Dialah sayyid anbiya dan mursalin, bahkan dia adalah sayyid penghulu alam semesta. Bengong aja Abu Thalib, apa kata Bukhairah. Tapi dia percaya, karena dia merasakan keajaiban itu. Lalu beliau mengatakan, wahai Abu Thalib, janganlah bawa anakmu ke Rum. Rum itu Syam dulu, Rum Timur. Jika engkau membawa anakmu ke sana, maka ahlu Rum sayaktuluna, akan membunuhnya. Maka setelah itu Abu Thalib tidak ngajak lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pengembala lagi, nyamar lagi jadi jadi Nabi itu nyamar aja. Berarti Abu Thalib kenal nggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenal. Nggak lama setelah itu Bukhairah itu wafat, karena dia sudah ketemu dengan Nabi akhir. Itulah kesempurnaan dari Bukhairah. Dia ketemu Nabi akhir zaman. Itu masih remaja loh, belum umur 25. Cuma pelajaran yang kita terima di sekolah, anak-anak kita dapat nggak tahu di sini gimana nih bukunya yang dipakai. Diangkat jadi nabi umur 25, itu nggak sahih. Dalam hadis Imam Tirmizi dan hadis Imam Darimi disebutkan ada dua versi. Nabi ditanya oleh para sahabat, qala Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah berkata, qalu di situ sahabat Nabi, mata wajabat lakan nubuwah, kapan engkau diangkat jadi nabi? Kapan engkau ditetapkan jadi nabi? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adam baina ma'in wa tin. Adam belum dicipta, masih bahannya air dan tanah. Udah diangkat jadi, berarti nabi pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesat nggak ngomong begini? Hah? Nabi pertama Nabi Muhammad. Sesat nggak ngomong begitu? Dalilnya apa tadi? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, bukan Turmuji ya. Turmuji nama kawan aneh itu. Dalam hadis Imam Abu Darda nanya, wahai Rasulullah, mata tadri, kapan engkau tahu annaka nabiyyun, kalau engkau itu seorang nabi? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dulu ketika aku main-main dengan saudara susuku di Bani Sa'diyah, tiba-tiba ada dua makhluk bersayap turun secepat kilat, lalu mereka mengatakan, itu si Muhammad, Nabi akhir zaman. Kata yang satu lagi, oh ya, ternyata itu malaikat Jibril dan Mikail. Langsung Nabi Muhammad diambil, dibelah dadanya, dikeluarkan di situ jantung, dan ada dua noda. Sekelas Nabi Muhammad belum dewasa, di kolbunya sudah ada dua noda. Kita kira-kira berapa noda nih? Jangan-jangan noda kita paling banyak. Noda yang duduk di depan ini paling banyak dibandingkan antum yang di bawah. Cuma kita lagi keberuntungan aja dapat di depan ya Pak Kiai. Nabi Muhammad mengatakan, aku sadar aku jadi nabi
saat malaikat itu turun. Umur 7 tahun atau 5 tahun dalam riwayat yang lain, Nabi sudah sadar beliau seorang Nabi. Sadarnya, tapi diangkatnya kapan? Sebelum itu. Jadi tidak benar Nabi diangkat umur 25. Beliau diangkat jauh sebelumnya. Umur 25 itu nikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Nah, itu yang benar ya. Pendek cerita, karena ini cerita maulid, jadi nggak boleh panjang-panjang sampai ke cerita lahir dan remaja. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah aku jalan di suatu pegunungan yang ada bebatuannya, illa wa yusallimu alayya, kecuali batu-batu itu menyapaku mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Itulah yang kita baca di depan-depan sini ya. Ya Rasulullah salamun alaik. Itu dia, itu dari situ tuh. Itu kalam langsung dikalamkan pohon-pohon. Nabi melewati pohon, pohon mengatakan salaf atas engkau wahai Rasulullah. Nabi melewati ada onta-onta, ada hewan. Itu semuanya langsung tunduk sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat tanpa sengaja dia melihat onta sujud kepada Nabi. Langsung dia ikut sujud bersama onta. Nabi ambil kepalanya, Nabi angkat. Kenapa engkau sujud wahai sahabatku? Apa jawaban beliau? Wahai Rasulullah, jika onta tidak berakal pun tahu engkau Rasul, maka ia sujud kepadamu, tentu kami lebih berhak sujud kepada engkau. Tapi Nabi menolak dan mengatakan, jika manusia boleh sujud ke manusia, maka istrilah yang sujud kepada suami. Semoga istri-istri kita dijadikan istri yang saleh. Amin ya rabbal alamin.